Selamat pagi, Salam Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya membawa kita satu hati untuk bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang menjadi dasar untuk perenungan kita berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes, pasal yang ke-19 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42. Namun saya hanya mengambil dari ayat yang ke-40 yang bunyinya demikian. Di bawah perikop, Yesus dikuburkan. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Judul perenungan firman Tuhan pagi hari ini, segala hormat hanya bagi Yesus. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yusuf yang berasal dari Arimatea adalah seorang anggota Sanhedrin, yaitu Mahkamah Agama Yahudi. Karena itu Yusuf yang dari Arimatea adalah seorang yang terpandang dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Mahkamah Agama Yahudi yang terdiri dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang terhormat, mereka telah menghukum Yesus dengan hukuman mati disalib, bukan karena Yesus bersalah, Bapak Ibu. Bukan karena Yesus bersalah, tetapi karena rasa benci dan rasa permusuhan terhadap diri Yesus. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun dari nas kita, di mana kita telah membaca bagaimana salah seorang yang namanya tertera dalam bacaan kita, yaitu Yusuf, seorang dari Arimatea. Ia adalah salah seorang dari anggota Sanhedrin, dan Yusuf ini sangat menaruh rasa hormat yang kuat dan luar biasa terhadap Yesus, bahkan terhadap pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, maka ketika mengetahui bahwa Yesus telah mati disalib, Yusuf dari Arimatea ini berusaha menguburkan mayat Yesus secara terhormat. Apapun itu resiko, ia akan pikul sebagai seorang anggota Mahkamah Agama Yahudi. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, dengan mendapat restu dari Pilatus, Yusuf dari Arimatea ini mengambil mayat Yesus dari kayu salib dan menguburkan mayat itu secara terhormat di pekuburan miliknya. Dan bersamaan dengan itu juga dalam nas kita ada salah seorang yang bernama Nikodemus yang pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia dan Yusuf bersama-sama memberikan penghormatan kepada Yesus, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Yesus meninggal pada hari Jumat pukul 3 sore. Sedangkan hari Sabat dimulai pada hari Jumat pukul 6 sore. Maka Yusuf dari Arimatea secara terburu-buru mempersiapkan mayat Yesus untuk dikuburkan. Yusuf dari Arimatea ini tidak lagi
peduli dengan apa yang ada pada saat itu, tetapi ia sungguh-sungguh memberikan waktu dan kesempatan hanya untuk Tuhan sebagai bentuk hormat dengan menguburkan Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat, ini adalah satu tindakan yang berani. Ia mempertaruhkan rasa hormatnya kepada Yesus, dan itu semata-mata untuk Yesus. Menjadi satu pertanyaan kepada kita bersama. Adakah kita punya keberanian sebagai murid Yesus mau mempertaruhkan pangkat jabatan kita hanya untuk Yesus? Dan saya berharap kita semua belajar dari Yusuf dan Nikodemus yang mempertaruhkan kehormatannya sebagai anggota Sanhedrin hanya karena Yesus. Karena itu, penutup, mari kita beri segala hormat hanya bagi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita manusia. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur serta terima kasih kami. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa hingga pada pagi hari ini kami boleh menerima hari baru, sukacita baru, semangat baru di dalam Tuhan. Terima kasih jika tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah firman-Mu boleh melekat erat di dalam hati kami dan akan semakin nyata dalam sikap hidup kami setiap hari. Tuhan Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mohon kepadamu agar Tuhan berkenan melindungi kami, menolong kami, agar di hari yang baru dalam kami menjalankan aktivitas kami sehari-hari, kami boleh ada dalam pimpinan, pemeliharaan, dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami menyadari kami adalah manusia yang lemah dan berdosa. Karena itu ya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, suci dan kuduskanlah kami agar kami boleh layak untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan bermohon kepada Tuhan untuk hari hidup yang akan kami lanjuti. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyadari bahwa Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah dalam menjalankan hari hidup kami memperoleh kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Karena ada banyak tantangan-rintangan yang kami hadapi, yang tentunya tidak akan mampu kami lawan semuanya itu dengan kekuatan kami. Tapi bila Tuhan berpihak kepada kami, kami yakin dan percaya kami dikuatkan. Karena Tuhan Yesus adalah penopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jika sepanjang malam kami sudah lalui atas pertolongan dan pimpinan Tuhan, kami boleh tidur dengan baik. Dan karena itu kami percaya di hari yang baru ini, kami bersama-sama dalam kekuatan Tuhan. Kami diberikan roh hikmat, akal budi, agar bisa menjalankan hari hidup ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu setia memberikan kepada kami rezeki setiap hari dalam hidup kami. Dan kami percaya juga pada hari ini Tuhan sediakan bagi kami berkat. Karena itu tolonglah berkat yang boleh kami terima, boleh kami pergunakan dengan baik dan bijaksana. Dan tolonglah agar kami boleh bersama-sama dalam kehidupan ini, bukan hanya mampu untuk menerima berkat-Mu, tapi ajarkan kami pula ya Tuhan, untuk bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kami terlebih. Kami boleh menyerahkan diri hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang kami yakini adalah persembahan yang tiada taranya, karena Tuhan menghendaki kami
boleh taat setia kepadamu, menyerahkan diri dan hidup hanya kepadamu. Tuhan, terima kasih atas semua yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan sediakan keluarga yang luar biasa baik. Tuhan sediakan bagi kami masa depan yang baik, dan kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami, ya Tuhan, kehidupan persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Buatlah kami, ya Tuhan, selalu setia dan taat kepadamu dalam tugas dan pelayanan kami masing-masing. Kami menyerahkan keluarga kami pada hari ini, semua yang kami cintai, jauh dan dekat dengan kami. Biarlah saat ini mereka juga dijaga, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami mengasihi mereka. Kami percaya Tuhan melebihi kasih kami kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak harapan dan cita-cita kami untuk diri keluarga kami, bahkan untuk anak-anak kami yang kami cintai. Biarlah mereka, Tuhan, memiliki masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tuhan Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi yang sakit pada hari ini. Kasihanilah mereka, ya Tuhan. Tolonglah mereka, Tuhan. Berikanlah kesembuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan orang-orang sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk merawat, untuk memberikan pelayanan kasih. Para dokter, perawat, dan siapapun yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang bagi setiap orang yang mengalami sakit. Tuhan, kami mohon berkatilah semua yang mereka lakukan, kerjakan, yang mereka berikan, agar kesembuhan boleh diterima oleh para pasien. Bapa di surga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa, berkatilah kami semua yang pada saat ini berharap agar kami boleh dalam hidup ini memiliki keyakinan yang besar untuk selalu menyerahkan diri dan hidup kami kepada Tuhan dalam pelayanan, bahkan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Kami menyerahkan pula saat ini, ya Tuhan, masa yang luar biasa bagi kami umat-Mu. Sebentar lagi kami akan merayakan Paskah. Kami mohon Tuhan, di kami, pikiran kami selalu menyatakan bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan yang sudah diberikan jaminan keselamatan. Kematian membuktikan kasih-Mu yang hebat dan luar biasa. Tuhan, tolonglah agar kami boleh mengasihi siapapun yang ada di sekitar kami dengan tulus, karena Engkau mengasihi dengan luar biasa bagi hidup kami. Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran pada minggu ini, pada hari ini, ulang tahun pernikahan, biar kebahagiaan sukacita terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.